Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu topik yang cukup krusial, yaitu asuransi syariah. Kita akan lihat bagaimana strukturnya dan statusnya dalam hukum Islam berdasarkan sebuah tinjauan kritis yang menarik banget. Jadi, pangkal masalahnya kan di sini. Banyak dari kita yang tahu kalau asuransi konvensional itu dianggap haram. Nah, muncullah asuransi syariah sebagai solusinya. Tapi pertanyaannya, apakah benar ini jawabannya? Yuk kita cari tahu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya apa sih yang dijanjikan oleh asuransi syariah atau yang sering kita dengar dengan istilah takaful itu? Nah, ini dia definisi resminya menurut Fatwa DSN MUI. Intinya, idenya itu mulia banget, yaitu menciptakan sebuah sistem gotong royong di mana para pesertanya saling melindungi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, judi, dan ketidakpastian atau ghorar. Oke, produk yang ditawarkan ke kita itu umumnya ada dua model utama. Coba kita lihat bedanya. Yang pertama, ada model tanpa tabungan. Di sini, semua premi yang kita bayar itu niatnya murni sebagai donasi atau hibah. Jadi, kalau sampai akhir periode nggak ada kejadian apa-apa, ya uangnya hangus, jadi milik dana bersama. Nah, model kedua itu dengan tabungan. Di sini premi kita dipecah. Sebagian buat donasi, sebagian lagi diinvestasikan, dan sisanya buat biaya operasional. Kalau nggak ada klaim, kita bisa dapat kembali dana investasi kita plus keuntungannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana sih sebetulnya mekanisme di balik layar asuransi syariah ini? Dan kontrak atau akad apa aja yang dipakai? Jadi bayangin deh, waktu kita bayar premi untuk model yang ada tabungannya, uang kita itu nggak masuk ke satu keranjang, tapi langsung dipecah jadi tiga. Sebagian masuk ke dana tabaruh, ini dana sosial untuk bayar klaim. Sebagian lagi jadi ujrah atau upah buat perusahaan yang mengelola, dan sisanya baru masuk ke rekening investasi atas nama kita sendiri. Nah, ini nih yang jadi kunci dari sistemnya. Satu produk asuransi syariah itu ternyata isinya gabungan dari 3 akad atau kontrak yang berbeda. Ada akad hibah untuk saling donasi, ada akad mudharabah untuk bagi hasil investasi, dan ada akad wakalah bil ujroh, di mana kita memberi kuasa ke perusahaan untuk mengelola dana kita dengan imbalan fee. Semuanya dibandeling jadi satu paket. Oke, setiap sistem pasti punya landasan kan? Nah, landasan utama untuk model asuransi syariah ini diambil dari sebuah kisah dalam hadis. Tapi pertanyaannya, apakah analoginya benar-benar pas? Ini dia dalil yang paling sering digunakan untuk melegitimasi konsep takaful. Kisah tentang kaum Asy'ariyin yang kalau lagi susah atau kehabisan bekal di perjalanan, mereka kumpulin semua sisa makanan mereka jadi satu, terus dibagi rata lagi. Sebuah potret gotong royong yang luar biasa. Disinilah argumen kritisnya muncul. Coba deh kita jejaring dan bandingkan ya. Di model Asy'ariyin, aksi gotong royong itu terjadi setelah musibah datang. Kebutuhannya udah jelas dan pasti. Dan yang paling penting, hasilnya dibagi rata ke semua yang ikut kontribusi. Sekarang lihat model asuransi. Kita bayar duluan sebelum ada musibah yang bahkan belum tentu terjadi. Dan kalaupun terjadi, yang dapat manfaat cuma yang jadi korban. Beda banget kan? Jadi, apa intinya? Menurut analisis ini, menggunakan hadis Asy'ariyin sebagai dasar untuk asuransi syariah itu adalah analogi yang kurang tepat. Istilahnya, istidlal atau penarikan dalilnya dianggap tidak pas karena kondisi dan praktiknya sangat berbeda. Oke, kita geser dari dalil ke akadnya sendiri. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu soal donasi atau hibahnya. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi fundamental banget. Sebenarnya, apa sih syaratnya supaya sebuah pemberian itu bisa kita sebut sebagai hadiah atau hibah yang tulus? Dalam fikih Islam, definisi hibah itu sangat jelas dan ketat. Hibah adalah saat kita menyerahkan hak milik sesuatu ke orang lain secara sukarela dan yang terpenting, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Murni memberi, titik. Dan Islam memandang hal ini dengan sangat serius. Coba lihat betapa kuatnya perumpamaan dalam hadis ini. Ini menunjukkan betapa tercelanya memberi sesuatu, tapi masih mengharapkan imbalan atau mengambilnya kembali. Ini jadi dasar argumen berikutnya. Nah, disinilah letak masalahnya menurut analisis ini. Waktu kita ikut asuransi, kita kan membayar premi dengan harapan kalau suatu saat kita kena musibah, kita akan dapat uang pertanggungan. Artinya, donasi yang kita berikan itu bersyarat, kita berharap imbalan. Karena itulah, menurut pandangan ini, dana tabaruk itu gagal memenuhi syarat sebagai hibah yang murni, dan akadnya menjadi tidak sah.
Oke, jadi kalau tadi dalilnya dianggap nggak pas, terus akad hibahnya juga dinilai tidak sah, lalu apa kesimpulan akhir dari analisis kritis ini terhadap asuransi syariah? Analisis ini menyimpulkan ada 4 masalah mendasar. Pertama, landasan dalilnya dianggap keliru. Kedua, praktek menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi atau multi-akad itu sendiri dilarang dalam fiqh muamalah. Ketiga, akad hibahnya menjadi tidak sah karena bersyarat. Dan terakhir, karena semua masalah itu, unsur judi dan ketidakpastian yang tadinya mau dihilangkan justru tetap ada. Jadi totalnya ada 4 ya. Menurut argumen ini, ada 4 elemen terlarang yang justru muncul kembali dalam sistem asuransi syariah karena cacat pada desain dasarnya. Dan inilah kesimpulan yang paling mengejutkan dari sumber ini. Kalau asuransi konvensional kita tahu haram karena mengandung 3 unsur, riba, judi, dan ketidakpastian, analisis ini justru berpendapat bahwa asuransi syariah dalam prakteknya malah mengandung 4 unsur terlarang. 3 unsur yang sama, minus riba, tapi ditambah dengan masalah multi-akad dan hibah yang tidak sah. Cukup mengejutkan ya? Kalau begitu, jika model asuransi syariah yang berbasis bisnis ini dikritik, lantas seperti apa sih model tolong-menolong yang sesungguhnya dalam Islam? Nah, menurut sumber ini, model Islam yang asli itu bukan dalam bentuk bisnis komersial, melainkan tindakan sosial murni, namanya kafalah atau daman. Ini adalah tentang penjaminan atau menanggung beban orang lain sebagai bentuk amal dan tanggung jawab sosial, tanpa ada motif mencari keuntungan loh. Dan kisah ini menggambarkannya dengan sangat indah. Saat ada jenazah yang masih punya utang, Nabi sempat ragu untuk menyolatkannya. Lalu seorang sahabat, Abu Qatadah, langsung berdiri dan bilang, biar utangnya saya yang tanggung. Ini adalah contoh sempurna kafalah. Murni aksi sosial untuk membantu sesama, tanpa transaksi, tanpa premi, tanpa profit. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Ketika semangat tolong-menolong yang murni sebuah aksi sosial ini diubah formatnya, dikemas dan dijual sebagai sebuah produk komersial, kira-kira esensi apa ya yang hilang di tengah jalan?